Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya bisa dapat dua hal di situ, bagaimana dosa dan kematian itu menguasai bumi ini. Setiap detik, setiap waktu kita satu langkah dengan kematian. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan pengharapan dengan kata-kata yang lembut. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita baca bersama-sama. Seorang penulis yaitu Ellen White, dia menulis di dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 519 yang mengatakan bahwa Allah dalam kemurahan yang besar bersabar terhadap Lucifer. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Seperti biasa, saya menawarkan buku Sekolah Sabat kepada sahabat-sahabat semua yang rindu untuk belajar bersama dengan kami tapi tidak memiliki buku seperti ini. Jadi, Anda bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau menghubungi media sosial Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat dan kita akan dapat belajar Sekolah Sabat bersama-sama. Baik, di studio sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama dengan kita. Ada Pendeta Christian, Shalom Pak Pendeta. Shalom semua. Ada Pendeta Brian, Shalom Pendeta. Shalom. Lalu ada Bang Marolop, Shalom. Halo Yola, Shalom semua. Dan juga Pendeta Heski, Shalom Pendeta. Shalom Yola, Shalom sahabat Hope Channel. Oke, sepanjang triwulan ini kita belajar mengenai kematian. Dan saya yakin pasti duka yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pernah merasakan rasa duka, mungkin yang sangat menyakitkan atau sangat menyedihkan. Boleh nggak dari teman-teman share salah satu pengalaman paling menyedihkan mengenai duka? Dari Brian dulu lah. Oke, terima kasih Kak Yola. Jadi dari saya pengalaman kematian yang pernah saya lihat dari teman saya, sahabat dekat saya, dibilang juga sahabat karib bersama-sama, dan di waktu di mana dia diizinkan Tuhan untuk beristirahat ya. Di situ saya sangat sedih karena saya langsung merasakan kesunyian. Karena di dalam kehidupan saya, teman ini sudah bersama-sama dengan saya. Dan ya di satu waktu dia diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Itu adalah pengalaman berduka yang saya rasakan ya cukup dalam, di mana saya kehilangan sahabat partner saya. Terima kasih. Oke, langsung merasa sepi ya, ternyata ya. Kalau saya ada dua momen yang paling menyakitkan berbicara kematian ya. Yang pertama, kakak pertama saya. Singkat ceritanya dia sakit dan dia mati. Kemudian anak saya yang pertama. Jadi waktu sudah 6 bulan di dalam perut, ya dokter sudah periksa, sudah lengkap lah istilahnya, tinggal menunggu 2 bulan atau 3 bulan lagi. Tetapi kekecewaan itu tiba pada saat keguguran, ya tidak tahu apakah karena sakit atau karena banyak obat yang masuk dan lain-lain. Intinya ya itulah diizinkan terjadi dan itu sangat membekas, ya. Tetapi saya melihat sisi positifnya, ada jalan-jalan Tuhan dan maksud Tuhan ketika saya mengalami itu. Yang pertama, kakak saya memiliki cita-cita menjadi hamba Tuhan.
Saya tidak ada cita-cita seperti itu waktu yang lalu, tetapi karena kejadian itu saya berkomitmen saya harus gantikan cita-cita kakak saya untuk melayani. Jadi itu yang terjadi. Kemudian anak saya yang pertama, Tuhan gantikan yang terbaik, yang lebih baik, dan saya mensyukuri sampai saat ini. Ada maksud Tuhan yang kadang-kala saya tidak bisa pikirkan dan tidak bisa selam maksud Tuhan itu apa, tetapi saya ambil komitmen dan juga saya mencoba untuk apa yang Tuhan maksud ini. Tetapi intinya adalah itulah yang terbaik dan saya mengalami itu semua. Terima kasih. Kalau dari saya simple ya, kalau kita tuh sedih kalau habis berbicara dengan orang tersebut, lalu minggu berikutnya sudah tidak ada. Atau kayak sekarang saat ini, opung saya sudah semakin melemah, dia sudah tinggalkan pesan terakhir buat saya, lalu saya harus siap-siap menghadapi kematian dari opung saya. Itu hal tersedih. Kalau sudah meninggalkan ya sudah tinggal dapat penghiburan. Tapi menjelang ajal itu tiba, itu biasanya menyedihkan. Iya, mirip dengan Brother Marolop. Jadi setelah beberapa lama bicara, berdiskusi, setelah itu meninggal. Itu pengalaman yang saya rasakan 2018. Setelah berkomunikasi dengan Oma yang memang waktu itu dia sakit, sementara saya harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, lebih dari 10 jam. Doa saya cuma satu dalam perjalanan itu. Tolong saya waktu sampai tiba, Oma saya masih ada, saya masih bisa berbicara. Memang setelah saya tiba di tempat tersebut setelah lebih dari 10 jam melakukan perjalanan udara, masih ada, tapi beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, dia meninggal tanpa ada lagi pembicaraan yang lebih spesifik. Ada hal-hal yang lain, hanya terakhir dia mengatakan, Oma saya mengatakan, ya rindu sekali untuk melihat ada cucu katanya. Ya dia tidak bisa melihat lagi sekarang. Itu pengalaman yang sedih. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah berbagi. Dan jangan sedih-sedih. Betul. Cheer up, karena kita akan mempelajari sesuatu hal yang lebih dari kematian. Suatu harapan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pelajaran kedua dengan judul Kematian dalam Dunia yang Berdosa. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita akan berdoa. Neta Brian, silakan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Saat ini kami akan mempelajari akan rangkaian pelajaran Sekolah Sabat. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami apa maksud Tuhan di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Berkati hamba-Mu, berkati Kak Yola, berkati Pendeta Heski, berkati Saudara Marolop, dan juga berkati Pendeta Christian. Tuhan berkati kami, biarlah dengan pelajaran ini akan membawa kebahagiaan, bahkan akan menuntun kami kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Brian. Kalau di pekan yang lalu kita telah mempelajari mengenai pemberontakan di alam semesta. Bagaimana Allah yang adalah kasih, namun kita melihat ada Lucifer di sana yang memberontak, yang pada akhirnya berujung kepada pelajaran hari ini. Yaitu bagaimana dosa masuk di dalam dunia. Ketika kita mempelajari pelajaran hari ini, ada saya baca dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa pertama kali melihat daun itu jatuh, bunga itu layu, rasanya lebih menyakitkan daripada kematian dari orang terkasih kita. Tadi teman-teman sudah membagikan bagaimana pengalaman menyakitkan ya dari duka itu, tapi ternyata lebih besar jauh yang dilihat oleh Adam dan Hawa ketika mereka melihat pertama kali ada kematian. Baik, dari teman-teman semua mungkin ada pelajaran apa sih yang didapatkan dari satu pekan ini? Baik, terima kasih. Jadi di pelajaran kedua ini yang saya dapatkan adalah bagaimana perasaan duka, perasaan kematian itu
akan terasa, akan nyata ketika memang kita mengalaminya sendiri. Ada orang yang kita sayangi, keluarga kita tiba-tiba meninggal. Dan pelajaran ini menjelaskan tentang hal itu. Perasaan yang begitu dalam dirasakan oleh Adam dan Hawa. Dan ketika saya membawa pikiran saya, menempatkan diri saya ke peristiwa ini, saya bisa dapat dua hal di situ, bagaimana dosa dan kematian itu menguasai bumi ini. Setiap detik, setiap waktu kita satu langkah dengan kematian. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan pengharapan dengan kata-kata yang lembut dari firman-Nya kepada Adam dan Hawa, dan itu mendapat atau memberikan penghiburan kepada Adam dan Hawa. Dan penghiburan itu juga, pengharapan itu juga saya posisikan bahwa pengharapan itu saya juga akan rasakan. Dengan demikian, kematian itu hanya singkat, tetapi ada kehidupan yang kekal yang saya akan dapatkan. Amin. Kalau dari saya, pelajaran ini simple saja. Sebetulnya kita mau melihat bagaimana awalnya mula kematian itu, dan ada apa setelah kematian. Jadi kan kadang-kadang orang berpikir bahwa ya Adam dan Hawa mungkin sedih melihat bunga di Taman Eden semuanya layu dan ada kematian. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan something beyond dari kematian itu sendiri. Nah, itu yang akan kita coba lihat, dan itu boleh jadi pengharapan bagi pemirsa dan kita semua, bahwa kematian itu is not the end of the world. Mungkin seperti itu. Amin. Oke. Terima kasih. Jadi yang saya dapat di sini bahwa ketika iblis dilemparkan ke bumi, manusia pertama Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan, mereka telah diperingatkan oleh Tuhan bahwa jangan sekali-kali kamu memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke. Poin yang saya dapat di sini adalah yang pertama, kita harus mengikuti perintah. Yang kedua, yang dilakukan oleh Hawa, ada satu statement yang ingin saya kutip di doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan itulah perintah juga yang diberikan atau diamarkan kepada Adam dan Hawa, jangan bawa diri ke dalam pencobaan. Dan di dunia sekarang ini, yang sementara kita tempati ini, yang kita tahu banyak orang sekarang yang sering membawa diri ke dalam pencobaan, bahkan tidak tahu kalau mereka itu sudah ada dalam pencobaan. Jadi pelajaran yang saya dapat di sini, yang pertama, kita harus menuruti perintah, dan kedua, jangan bawa diri kita dalam pencobaan. Oke, baik, terima kasih Pendeta Brian. Pendeta Hezky ditahan dulu, ini soalnya paling penting. Oh enggak ya? Enggak, sudah bagus. Jangan kemana-mana teman-teman semua, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi, dan kita mempelajari pekan ini mengenai bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu sama-sama ceritanya bahwa ular atau setan dalam bentuk ular menggoda manusia, terutama Hawa. Dan akhirnya Hawa tertipu, jatuh dalam dosa. Kalau menurut teman-teman di sini, mungkin pemikiran atau logika sendiri gitu. Kenapa sih kira-kira Hawa bisa tertipu? Kalau misalnya kalian ada di tempat Hawa pada saat itu, kira-kira kalian akan tertipu juga atau enggak? Ya, kalau dari saya bahasa sederhananya, mungkin Hawa tadinya mau kena prank. Kena pranknya dengan cara bahwa Hawa itu kan dia lagi sendirian. Jadi dia pengen tahu lah, apa sih yang Tuhan sudah ciptakan selama ini untuk saya dan Adam, dan dia sendirian. Lalu ketika dia ketemu ular itu menyamaratakan kata-katanya Allah. Jadi dengan Allah kan berfirman. Jadi seolah-olah Hawa itu melihat ini ciptaan Tuhan, dan dia membawa nama Tuhan. Jadi dia sebetulnya lagi di-prank sebetulnya oleh si ular, oleh setan. Tapi karena dia pengen tahu, lalu dia bilang, oh iya firman Tuhan, mulailah timbul keraguan-raguan. Dan ketika keraguan-raguan, dia sendiri. Harusnya kan dia boleh bertanya kan, kalau kita kan ragu, kita tanya teman kita kan, bener nggak sih ini seperti ini? Nah, dia tidak. Dia sendiri, dia dengan logikanya sendiri, dia cobalah itu buah dan akhirnya dia jatuh. Mungkin itu menurut aku, Yola.
Pendeta Hezky, kira-kira waktu Tuhan ciptain binatang-binatang itu bisa ngomong nggak, Pendeta? Nah, itu perlu pembahasan yang Enggak ya? Iya, itu hal yang menarik. Contoh misalnya, kenapa Hawa ketika ular datang untuk menjawab pertanyaan Yola ya, dia tidak kaget, dia tidak menolak. Kalau dia kaget, loh kok ini ular bisa ngomong, sementara dia binatang. Jadi ada indikasi bisa jadi ular itu atau binatang-binatang yang ada bisa berbicara. Tapi itu hanya argumen, itu hanya pandangan biasa. Kita perlu ada pembuktian yang tertulis untuk hal itu. Jadi kita tidak dapat menemukan bahwa binatang waktu diciptakan itu berbicara. Atau tapi, mungkin mereka dengan bahasanya sendiri tapi manusia bisa mengerti gitu ya? Dalam hal ini bisa seperti itu Mungkin karena bisa saja ya? ular berbicara, dijawab, Dan mereka tidak ada berdiskusi. Iya, mereka tidak ada dosa saat itu. Iya, Jadi betul. sesama Dunia yang ciptaan. sempurna. Iya, sesama Yang ciptaan. sempurna. Oke. Kalau Pendeta Christian, kira-kira di posisi Hawa bisa kira-kira tergoda kah? Nah, jadi kalau saya bisa saja tergoda karena belum mengetahui segala sesuatu yang ada di taman itu dengan keingintahuan saya, ya. Dan sebelum itu saya mau tanggapi juga yang tentang ular itu berbicara ya. Karena saya ingat ada satu cerita di Alkitab mengenai Bileam, ya kan? Tiba-tiba keledai itu berbicara dengan suara manusia. Jadi saya mengambil kesimpulan, ya saya dapat di 2 Petrus 2 juga ayat 16, nanti baca ya ceritanya. Bahwa ada case-case tertentu untuk menegur dosa, mujizat-mujizat hal itu terjadi. Hal-hal yang tidak terpikirkan itu terjadi. Tetapi beda dengan posisi Hawa ini, bahwa dia belum tahu tentang keadaan taman, ya kan? Belum tahu dengan keadaan taman. Mungkin buah-buahan dia sudah tahu, tetapi ada binatang-binatang yang lain yang dia belum tahu. Ini binatang apa ya? Karena kan mereka dinamai sesuai dengan Adam dan Hawa kan, mereka kasih nama. Nah, ular ini, kalau saya berada di posisi Hawa, saya juga lihat kok dia ada di kutipan lain, dia ada bersayap, bisa terbang. Kan saya kaget kan, kok bisa terbang? Sedangkan binatang-binatang mungkin yang lainnya mungkin ada ular yang lain yang spesies sama, tapi jalan biasa, tapi kok dia bisa terbang? Mungkin seperti itu. Jadi ketika saya di posisi Hawa, keingintahuan saya itu lebih besar. Kok kenapa Tuhan larang, sedangkan ular ini makan dengan bebasnya, tidak terjadi apa-apa, apa yang dikatakan. Saya sebagai manusia juga, kadangkala saya berpikir, orang tua saya katakan jangan begini, jangan begitu. Tetapi ketika orang lain buat, tidak terjadi apa-apa. Jadi apa yang saya lihat dengan mata kepala saya, itu yang saya percaya. Dan itulah yang terjadi kepada Hawa. Dia lihat dari mata kepalanya, kok Tuhan bilang begini tetapi tidak terjadi kepada si ular. Berarti tidak akan terjadi juga kepada saya. Saya makan, saya coba. Apakah benar? Itu kan mulai keraguan-raguan terjadi. Tuhan ini tipu-tipu kah? Atau kenapa ular tidak ini? Saya juga pasti tidak. Bahkan dijanjikan iming-iming, kamu akan seperti Allah, melihat yang baik. Siapa yang tidak mau? Kan itu positif, ya kan? Dan itulah yang terjadi. Hawa, saya bisa jatuh di posisi Hawa. Okay. Itu yang saya bisa jawab. Saya jadi kepikiran orang tua yang melarang anaknya pegang pisau, pakai pisau, tapi dia melihat orang tuanya menggunakan itu ya, gitu. Jadi ya, betul. Ya kapasitas dia belum bisa mengerti bahwa pisau itu berguna, tapi juga dapat membahayakan. Iya. Oke. Pendeta Brian, kalau kita melihat di sini cerita fokus kepada manusia yang jatuh dalam dosa, bagaimana dengan setan? Karena di kutipan di Story of Redemption halaman 27 di pelajaran Sabat Petang bagi sahabat-sahabat yang memiliki buku sekolah Sabat kita, di sini dikatakan setan sebenarnya jika dia bisa dengan cara apapun memperdaya Adam dan Hawa untuk tidak taat,
Tuhan akan membuat beberapa ketentuan di mana mereka dapat diampuni. Ini pikirannya setan. Lalu dirinya dan semua malaikat yang jatuh akan dengan cara yang adil untuk berbagi dengan mereka tentang rahmat Tuhan. Apakah melalui kutipan ini dikatakan setan tuh sebenarnya pengen gitu berbalik kepada Tuhan, pengen bertobat kepada Tuhan, atau di titik mana dia sudah tidak dapat lagi bertobat? Oke. Jadi kita tidak tahu kapan kapan waktu yang diberikan kepada setan ini agar supaya dia boleh bertobat. Dan kalau kita membaca, begitu banyak sumber mengatakan bahwa setan itu sebenarnya dia diberikan kesempatan. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita baca bersama-sama, seorang penulis yaitu Ellen White, dia menulis di dalam Alpha Omega jilid 8 halaman 519 yang mengatakan bahwa Allah dalam kemurahan yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia memulai menyatakan ketuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di surga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Jadi di sini dikatakan di surga, Lucifer ini begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh kepada Tuhan ini kepada Lucifer, tetapi dengan kekeras kepala dari Lucifer ini, dia tidak mau. Dia tidak mau bertobat dan tunduk kepada Tuhan. Sebenarnya Lucifer ini dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Malaikat-malaikat yang lain pun memberikan masukan kepada Lucifer untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi dengan keras kepalanya Lucifer ini, dia tidak mau untuk mengikuti jalan yang ditawarkan oleh Tuhan untuk bertobat. Dia tetap dengan jalannya di mana dia memilih akan jalan kegelapan. Oke. Tadi seperti yang pendeta Christian sudah sampaikan, kalau dia jadi Hawa, kemungkinan dia juga bisa tergoda. Pelajaran kita hari Minggu dikatakan di sini ada 3 prinsip dasar yang diabaikan oleh Hawa. Yang pertama, akal manusia tidak selalu merupakan cara teraman untuk mengevaluasi hal-hal rohani. Karena dia menggunakan logika dia sendiri, pengertian dia sendiri daripada mengikuti firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita. Tapi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam dirinya, tapi Allah telah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Nah, dari 3 hal ini, bagaimana sih kita bisa tahu bagaimana kita membuat keputusan hari demi hari? Karena setiap hari kita dihadapkan dengan mengambil keputusan. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita sendiri atau hati kita sendiri. Alkitab juga katakan hati manusia itu jahat. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Nah, ini menarik ya. Jadi sehubungannya, bisa nggak kita percaya semua pikiran kita, akal? Nah, sebelum ke situ saya menarik pertanyaan Yola tadi yang disampaikan juga keterangan oleh Pendeta Brian. Waktu Adam dan Hawa jatuh, Adam itu kan menjadi penguasa. Dia ruler of the universe. Ketika dia bilang kamu boleh, manusia diciptakan bergambar dan rupa Allah, berkuasa ikan di laut, binatang di padang, burung di udara, it means everything. Itu berarti semuanya. Nah, ketika dia berdosa, fungsi atau tugas administrasi sebagai raja ini berganti. Bukan dia lagi. Karena apa? Mazmur pasal 8 ya, Mazmur pasal 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia dan seterusnya? Kemudian ayatnya yang engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Itu merujuk kepada Adam. Tapi ketika dia berdosa, tugasnya itu sudah bukan dia lagi. Makanya Yesus ketika di dalam pencobaan di padang gurun, iblis mengatakan, lihat semua ya, saya akan berikan. Ya betul, karena dia sudah menjadi penguasa dunia ya, dunia yang sudah berdosa ini. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, di dalam Yohanes pasal, saya membaca ini Yohanes pasal
12 ayat 31, Injil Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi iblis itu penguasa dunia ini. Jadi kematian Yesus di kayu salib menghentikan kekuasaan dari iblis itu sendiri. Di dalam kerinduan segala zaman, seorang yang dikaruniai dengan kuasa roh yang luar biasa juga dengan yang dikutip oleh Pastor Brian tadi dikatakan seperti ini. Setan melihat bahwa penyamarannya terkoyak, pekerjaannya dibuka di hadapan para malaikat yang tidak jatuh dan di hadapan alam semesta surgawi. Dia telah mengungkapkan dirinya sebagai seorang pembunuh dengan menumpahkan darah anak Allah. Jadi tepat pada saat Yesus mati di kayu salib sebagai darah anak domba, Yohanes pasal 1 ayat 29, dia telah mencabut dirinya dari simpati makhluk surgawi. Dengan kata lain, sejak saat itu, pekerjaannya tidak lagi. Jadi kesempatan untuk dia sudah tidak ada sampai pada saat Yesus mati. Jadi itu menarik ketika dia terus-menerus menaruh keras kepalanya dia sampai akhirnya pada saat maka Yesus katakan sudah selesai. Sudah selesai itu merujuk banyak hal. Salah satunya adalah the administrative of the Satan itself. Salah satunya adalah pekerjaan setan itu sendiri berhenti. Dia lagi tidak berkuasa di sini, tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Bagaimana dengan kata hati, dengan logika? Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa dalam hal ini. Dia memakai teori pendekatan empiris. Ada dua pandangan yang bertentangan. Dia menggunakan logikanya sendiri untuk melihat kebenaran. Padahal Hawa sudah tahu nggak yang benar? Sudah tahu. Tetapi dia memberanikan diri lepas dari kebenaran itu untuk menentukan sesuatu dari dua hal yang bertentangan, di mana yang satu itu dia sudah tahu itu kebenaran. Nah, kita sebagai orang muda, ketika kita misalnya sebagai orang muda atau umat Tuhan, ketika kita sudah tahu satu kebenaran, dan ada hal lain lagi sepertinya kebenaran juga, kita mau pilih yang mana? Jangan ikut kata hati dalam hal ini. Ikut kebenaran yang kita tahu kebenaran. Di dalam pelajaran sekolah sahabat dikatakan, baik juga memiliki kebenaran. Tetapi ada kekurangan di sini, lebih baik kita tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, Hawa mengetahui, itu nggak boleh sama sekali. Tetapi ada fakta yang lain, dia bingung. Mau pilih yang mana? Dia pakai logikanya dia tadi yang seperti pertanyaan Jo. Jangan. Kita pegang selalu kebenaran, berdasarkan itu saja. Karena selalu hati kita ini sudah rusak, Yola. Sejak dosa kan, betapa liciknya hati. Yeremia pasal 17 ayat 9 ya, kalau tidak keliru. Hatinya sudah membatu. Amsal bilang harus dibaharui. Daud bilang harus diperbaiki hati kita. Jadi kita tidak bisa memilih dengan tepat selain daripada kebenaran Alkitab. Sama seperti mata uang yang kalau kita mau tahu dia palsu atau enggak, kita bukan pelajari yang palsu. Betul. Kita pelajari yang benar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ini adalah Allah berfirman. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah firman Allah yang diberikan kepada manusia, Adam dan Hawa. Tetapi kita lihat kenyataannya, dan kita tahu ceritanya bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka tidak langsung mati. Walaupun mereka akan mati, tapi pada hari itu mereka tetap hidup. Bahkan sampai keluar dari Taman Eden, masih 900-an tahun hidup, walaupun pada akhirnya mati. Nah, apa sih maksud dari ayat ini? Kita ke Pendeta Brian dulu lah. Jadi, ini satu larangan ya. Jangan pergi ke pohon itu, bahkan jangan makan. Tetapi yang terjadi ialah Hawa, dia pergi ke pohon ini dan dia makan. Nah, kenapa Hawa tidak langsung mati? Di sini kita melihat bahwa pandangan saya ada beberapa yang mati di sini. Pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan
rupa Allah, ada kemuliaan Allah di sana. Pertama, ketika Hawa memakan buah ini, kemuliaan yang Tuhan berikan itu hilang. Hilang dari Hawa atau manusia ini. Dan yang kedua, kematian yang dimaksud di sini ialah kematian yang tidak langsung tetapi akan menuju. Dan pada akhirnya mereka itu mati. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kematian itu memang akan mereka akan dapatkan ya. Meskipun mereka makan itu tidak mati, di sini yang kita bisa lihat ialah kemuliaan yang Tuhan berikan itu yang langsung hilang. Dan kedua, kematian fisik yang akan mereka terima dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke. Nah, kita sebagai umat Kristen yang mempelajari Alkitab, kita seharusnya tahu ada 2 jenis kematian ya Pak Pendeta ya. Yang pertama adalah ketika kita ya sakit, kita tua, atau kita kecelakaan, kita mati. Yang kedua, kata mati adalah maut. Benar-benar mati, hilang, tidak ada lagi. Nah, mati di sini yang mana Pendeta? Saat kematian yang pertama atau kematian yang 2, dan kenapa tidak langsung mati? Ya. Menarik ya pertanyaan dan sedikit penjelasan yang sudah diberikan oleh Pendeta Brian. Jadi dari etimologi bahasa, kamu akan mati ya. Pada hari kamu makan itu kamu akan mati. Nanti Bro Olof juga bisa bantu. Itu lebih merujuk ke mut ya, Ibraninya mut. Itu bisa berarti mengakibatkan kematian. Atau bisa to die, atau bisa dalam keadaan dying. Jadi tidak langsung otomatis dia mati. Ya, kalau bilang dying kan orang bahasa Inggrisnya sekarat. Dying, ya. Dia sementara mengalami kematian, sekarat. Jadi sekarat secara fisik. Jadi dengan kata lain dari etimologi, dari bentuk bahasanya itu satu kata yang merujuk bahwa dia akan mengalami masa atau keadaan di mana fisiknya itu akan menuju kepada kematian. Dari biblical theological-nya tadi sudah disinggung bahwa Tuhan ini menciptakan manusia itu menurut gambar Dia. Salah satu sifat Allah itu adalah kemuliaan. Adam dan Hawa ini di dalam cerita Sekolah Sabat ini, di dalam pelajaran ini, mereka kan telanjang. Hanya ketika dosa, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi sebelumnya mereka telanjang, tapi mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan. Sama dengan kita sekarang, orang-orang muda, sahabat Hope Channel, umat Tuhan. Ketika bikin salah, bikin dosa, ada komentar yang mengatakan seperti, dia sudah menelanjangi dirinya sendiri. Ya. Apakah menelanjangi itu menuju kepada secara fisik? Tidak. Tapi mempermalukan, hilang karakter Kristennya, hilang kemuliaannya. Itu jadi bisa mengakibatkan kematian. Jadi dari etimologinya, dari bahasanya itu merujuk kepada keadaan yang akan mengalami kematian. Ya, dia akan terjemahan yang lain mengatakan he shall surely die. Jadi akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua, yang tadi itu dari Alkitabnya, teologinya mengatakan bahwa hilang kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya karakteristik atau tujuan Yesus datang berinkarnasi itu adalah to restore God's image yang hilang, mengembalikan gambar Allah yang hilang. Jadi degenerate, dia mengalami degenerasi, penuh gennya mulai berkurang umurnya, dan sampai pada kita sekarang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan bisa itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saya mau tambahkan untuk mensederhanakan ya. Jadi berbicara tentang itu, saya pernah di sekolah, ketika masuk di satu sekolah itu ada aturan-aturan. Salah satunya kalau berkelahi langsung dikeluarkan, ya kan? Keluarkan. Tetapi ada satu teman saya, dia berkelahi, dibawalah ke kesiswaan, diurus. Terus saya pikir, kok sampai saat ini dia tidak dikeluarkan. Ternyata masih ada kesempatan, kalau di perusahaan ada warning 1, warning 2, warning 3. Jadi saya bawa posisi saya di cerita ini, itulah Tuhan. Ketika dia bilang mati, tetapi kita lihat kembali sifat Tuhan itu apa? Selain dia adil, dia itu kasih. Iya kan? Makanya dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi
Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ada kesempatan yang diberikan. Makanya cerita Yunus juga ketika Tuhan bilang, dosa-dosa Niniwe sudah sampai ke langit. Mereka akan dibinasakan, sampaikan kepada itu. Singkat ceritanya, Yunus khotbahkan tentang kebinasaan. Kok malah mereka tidak dibinasakan Tuhan? Dia mengeluh. Karena apa? Diberikan kesempatan dan mereka bertobat. Jadi seperti itu. Tuhan melihat akan ada pertobatan kepada Adam dan Hawa ini. Akan ada hati yang menyesal. Makanya tidak terjadi secara langsung kematian itu. Dan sudah dijelaskan tadi. Nah, yang saya ingin sampaikan tentang pelajaran yang berharga ini juga ya. Bagaimana Tuhan juga menanam benih harapan ketika ada dosa yang sudah menguasai dunia ini. Saya lihat di dalam Kejadian pasal 3 ini, saya baca berulang-ulang, saya merenungkan, luar biasa ini Tuhan ya. Ada kata-kata di sini dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 8. Jadi, dalam ketegangan Adam dan Hawa sudah takut ini. Saya buat kesalahan ketika waktu masih kecil, saya langgar perintah orang tua, saya langgar. Saya takutnya setengah mati. Karena kalau saya buat salah, sudah disiapkan balok. Iya, terus kasih tangan begini. Karena contoh, jangan keluar-keluar ya. Jangan, istilah orang Manado bilang, jangan bapontar. Jangan keluyuran ke sana kemari, masih kecil. Tapi saya langgar. Saya sudah tahu, ketika saya pulang itu sudah disiapkan balok. Untuk pukul tangan ini. Dan sakitnya minta ampun. Ketika saya langgar itu, saya takut mau pulang. Tapi ada satu peristiwa ketika saya pulang, saya sudah disiapkan makanan. Karena pulangnya sudah malam kan. Keluar siang, tidak tidur siang, pulang malam. Sudah disiapkan makanan, kasih makan. Kenapa baru pulang? Ini ada makanan, belum makan kan? Lega. Saya punya perasaan itu lega dan sangat senang. Tidak ada hukuman di situ. Itulah yang Tuhan buat kepada Adam dan Hawa. Dia melangkah pelan-pelan. Karena ini perasaan takut yang sudah tersudut. Aduh, saya mau mati. Aduh, saya mau jadi apa ini? Tuhan buat satu peristiwa atau ceritanya lain daripada pemikiran Adam dan Hawa pada saat itu. Ternyata inilah Tuhan penuh kasih. Di suatu keadaan yang sejuk. Ya kan, dia buat ceritanya enak. Sejuk. Ada melangkah berjalan-jalan. Lalu ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Supaya kita, kalau saya di posisi Adam dan Hawa, saya tidak kaget. Ada pertanyaan, bukan, kau sudah makan buah ini ya? Kan kita lebih sudah tertekan, lebih ditekan lagi ya, lebih baik saya mati. Ya sudah, mati saja. Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa, bagaimana kasih itu. Dan itu yang saya pelajari, oh luar biasa. Saya baca ini, saya merenungkan ini, saya menangis. Karena betapa luar biasanya kasih Tuhan ketika manusia pertama itu diciptakan. Dia bertanya, di mana engkau? Dia cari Adam dan Hawa waktu dia berdosa. Dan pada saat itulah terjadilah penuduhan ini dan itu. Tuhan tidak mengharapkan kita saling menuduh, saling menyalahkan. Tetapi bagaimana kita mengakui dosa itu, dan kita bertobat. Itulah pelajaran yang luar biasa yang saya dapat dari pelajaran 2 ini. Oke, terima kasih Pendeta Christian. Tadi Pendeta sudah katakan bahwa ada harapan, ada satu pengganti yang seharusnya Adam dan Hawa yang mati atau to die akan mati ketika mereka berdosa, ada korban yang disiapkan untuk mati. Dan pelajaran sekolah sahabat kita dengan luar biasa menggambarkan bagaimana perasaan Adam pertama kali ketika dia harus menyerahkan korban itu. Dia sendiri, tangannya sendiri yang harus menyembelih. Itu luar biasa. Dan karena hal itu, janji akan kedatangan Yesus, janji mesianik ini, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita sudah pelajari di mungkin pelajaran-pelajaran yang lalu, memberikan kita harapan bahwa ketika kita mati, ataupun tadi teman-teman sudah membagikan
ada pengalaman kematian dari orang-orang terkasih. Kematian itu hanya sementara. Kematian yang tidur. Walaupun banyak sekali di dunia ini kita dibombardir dengan kebakaan jiwa ya. Kalau orang mati itu, dia rohnya masih bisa gentayangan kemana-mana gitu. Kalau Bang Marolop suka nggak nonton film horor? Setan-setan? Enggak ya? Tapi kenapa banyak orang yang suka ya? Kira-kira kenapa ya, Bang? Ya, kalau saya ngelihatnya karena orang itu penasaran sebetulnya. Life after death. Kehidupan setelah kematian. Dan itu kan bukan sesuatu yang hanya kita pelajari sekarang. Tapi orang dunia juga pelajari. Kemana jiwa ini setelah kita meninggal? Itu dipelajari bukan hanya oleh umat Kristen, tapi oleh semua orang. Jadi ya, karena sifatnya Hawa masih ada sama kita, pengen tahu, ya kita tonton. Kepo. Ya, jadi hanya as simple as that. Tapi ya balik lagi seperti kata Pendeta Heski tadi, ya berpegangnya pada kebenaran. Ya. Jadi apakah film itu menuntun saya kepada kebenaran? Ya kita sendiri yang tahu. Jangan film itu yang membuat kita berubah dari kebenaran yang kita punya. Karena itu adalah ilmu pengetahuan, tapi kita punya kebenaran. Oke. Ini diskusi kita sangat-sangat luar biasa. Masih banyak sebenarnya yang pengen ditanyain, tapi karena waktu membatasi, Pendeta Heski bisa berikan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Baik, Yola dan teman-teman. Di dalam Alkitab itu ada tiga tema besar yang pasti kita akan pelajari. Bahkan di setiap buku di dalam 66 kitab yang ada di dalam Alkitab, penciptaan, penebusan, dan juga penghakiman. Ketiga tema ini hanya dapat dipenuhi dalam satu pribadi, dalam hal ini Yesus itu sendiri. Dan dihubungkan dengan pelajaran kedua ini, kematian dalam dunia yang berdosa. Tiga tema besar di dalam Alkitab itu diperinci di dalam 3 tema pelajaran Sekolah Sabat pekan kedua ini. Yaitu kita menghayati, kita melihat, merenungkan bagaimana Adam dan Hawa diciptakan, bagaimana mereka jatuh. Kemudian yang kedua, bagaimana dosa dan kematian mengambil alih dunia kita, di mana crown-nya Adam itu diberikan kepada setan. Dan yang ketiga, ini dia, harapan masa depan. Itu 3 tema itu yang ada di dalam pelajaran Sekolah Sabat kedua ini, bahwa kita dibawa pemandangan kita kepada Adam dan Hawa, sempurna dalam penciptaan, tetapi malang dalam kejatuhan. Kemudian tema yang kedua, saya ulangi tadi, bagaimana dosa dan setan mengambil alih dunia ini. Dan yang ketiga, penebusan dalam diri Yesus. Jadi apa yang dapat kita ambil secara sederhana, bahwa di dalam Roma pasal 5 ayat 12 adalah ayat yang luar biasa. Amin. Tetapi ayat yang lebih luar biasa bagi saya adalah ayat sebelum itu yang akan mungkin saya mau baca. Sisiola atau Sisiola boleh baca ayat sebelumnya, ayat Roma pasal 5 ayat 11. Kalau ayat 12 itu adalah ayat inti, tetapi ayat 11 adalah ayat yang boleh menjadi pegangan. Kenapa? Karena ayat 12 mengatakan sebab itu, therefore. Oleh sebab apa? Oleh sebab sebelumnya. Ayat 11 Yola boleh baca. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Iya, ayat 12 menceritakan bagaimana dosa masuk, tetapi ayat 11 sudah menceritakan terlebih dahulu bagaimana Yesus mendamaikan kita. Amin. Terima kasih Pendeta Brian, terima kasih Pendeta Christian, Bang Marolop, dan juga Pendeta Heski sudah berdiskusi bersama-sama. Biarlah kita selalu mempunyai harapan karena Yesus telah mendamaikan kita. Amin. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.